Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman, dan yang saya banggakan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, kita akan berdiskusi mengenai topik implementasi algoritma dan bahasa pemrograman C++ dalam sistem pembelian obat di apotek yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Saya, Salina Putri Herawati selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada Rizkina, Petrus, Najwa Safa, Salina Putri, Devi Rahmawati, dan Marsha Deviana. Untuk mempersingkat waktu presentasi dari kelompok 2, langsung kita mulai aja ya. Silakan untuk pembicara menyampaikan materinya. Materi pertama tentang latar belakang akan disampaikan oleh Safa. Baik, sekarang kita akan membicarakan latar belakang dari algoritma merupakan langkah berurutan dan terstruktur untuk membuat program. Di dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Bisa dibilang algoritma merupakan aspek utama pada implementasi algoritma dan bahasa pemrograman C++ dalam sistem pembelian obat di apotek. Program kasir apotek dirancang untuk membantu pengolahan transaksi penjualan di apotek. Program ini memungkinkan apotek mencatat pembelian obat, menghitung total pembayaran, dan mengelola persediaan obat. Penulisan program ini menggunakan bahasa pemrograman C++, memanfaatkan fitur bahasa pemrograman seperti kemampuan memanipulasi data, struktur kontrol, dan fungsi. Oleh karena itu, program kasir apotek ini akan membantu mempermudah proses transaksi apotek, mencatat penjualan, dan mengelola persediaan obat. Baik, di sini juga ada beberapa rumusan masalah yang kita gunakan untuk proyek ini. Yang pertama, bagaimana algoritma pada sistem perhitungan kasir apotek di kasir apotek. Yang kedua, bagaimana flowchart pada sistem perhitungan di kasir apotek. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung total belanjaan pelanggan pada kasir apotek dengan menggunakan program bahasa C++. Yang keempat, bagaimana menerapkan array dalam menghitung nilai akhir nilai. Baik, di sini juga kita akan membahas bagian dari penelitian ini atau dari proyek ini. Yang pertama, untuk mengetahui algoritma pada sistem perhitungan di kasir apotek. Yang kedua, untuk mengetahui flowchart pada sistem perhitungan di kasir apotek. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menghitung total belanjaan pada kasir apotek dengan menggunakan pemrograman bahasa C++. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan array dalam menghitung nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini kita mengangkat dari landasan beberapa landasan teori. Silakan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, materi selanjutnya ada landasan teori yang akan disampaikan oleh Marsha.
Baik, ada 4 landasan teori. Yang pertama yaitu Visual Studio Code, yang merupakan default kode sumber yang digunakan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Visual Studio Code termasuk dukungan untuk debugging, control grid yang tertanam di GitHub, penyerapan sintaksis, penyelesaian kode cerdas, snippet, dan refactoring kode. Kemudian ada bahasa C yang merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu di antara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi yang biasa disebut dengan bahasa tingkat menengah. Bahasa C mempunyai banyak kemampuan yang sering digunakan, di antaranya kemampuan untuk membuat perangkat lunak, misalnya database, word style, dan lain-lain. Selanjutnya, algoritma, yang merupakan urutan atau alur dan langkah-langkah dalam menyelesaikan dan mengetahui masalah yang bersifat logis dan juga sistematis. Algoritma mengajarkan bagaimana cara memecahkan masalah dengan berbagai solusi dan memilih mana solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu flowchart, yang merupakan diagram yang menunjukkan alur dalam suatu program atau prosedur sistem secara logis. Flowchart atau bagian alir adalah sebuah ilustrasi berupa diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan aliran dari program tersebut. Baik, guys. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkina. Selanjutnya itu mengenai algoritma pada sistem perhitungan indikasi raputan. Pada sistem algoritma ini, sebelum saya jelaskan tentang sistemnya, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari algoritma, yaitu urutan atau langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis dan juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah pada sebuah sistem. Baik, melangkah pada selanjutnya yaitu tentang mengenai algoritma indikasi raputan yang sudah dibuat oleh kelompok kita. Yang pertama yaitu kita memulai sebuah program terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan atau diminta memasukkan identitas pembeli dan juga kasir. Kemudian setelah itu kita akan tampil di layar desktop atau display, yaitu akan tertampil yaitu menu obat secara terurut yang sudah ada pada data pada display. Kemudian pembeli dapat menyebutkan sesuai yang dia inginkan untuk membeli obat apa. Kemudian kasir akan memasukkan sebuah kode nomor obat, atau kode nomor obat tersebut adalah kode untuk menampilkan obat yang diminta oleh pembeli. Kemudian setelah kode dimasukkan, kode akan diinput secara otomatis. Kemudian setelah diinput, nota pembelian obat akan keluar. Ketika nota sudah keluar, pembeli akan membayar obat sesuai dengan total tagihan yang tertera di nota. Setelah itu, input jumlah uang yang sudah dibayar oleh pembeli. Jika nominalnya uang pembeli besar dan melebihi nominal obat yang dibeli, akan terjadi pengembalian dan juga akan tertera jumlah uang kembalian di nota pembayaran tersebut. Setelah keluar dari pembayaran nota tersebut, maka akan selesai sebuah transaksi tersebut. Kemudian melangkah kepada flowchart. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem flowchart yaitu adalah sebuah alur bagian atau langkah-langkah dalam melakukan sebuah proses. Kemudian flowchart yang sudah tertera di gambar ini yaitu untuk yang pertama itu kita menggunakan terminator. Terminator itu digunakan untuk memulai sebuah proses. Kemudian terdapat flow atau tanda panah yang menuju ke bawah, yaitu kita diharuskan atau diwajibkan untuk memasukkan identitas, yaitu di dalam masukkan identitas itu terdapat masukkan nama kasir dan juga nama pembeli. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada kuantitas
obat yang akan dipilih, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan di dalam algoritma. Kemudian dalam flow itu menuju kepada proses, yaitu untuk nomor kode obat sesuai pembeli. Dalam memasukkan kuantitas sebelumnya di atas, maka kasir akan menginputkan nomor kode obat. Kemudian setelah menginputkan nomor obat, kasir akan memasukkan kuantitas obat, yaitu jumlah dan obat apa yang akan dibeli. Kemudian setelah memasukkan kuantitas obat, maka akan terjadi sebuah kalkulasi harga, yaitu sebuah perhitungan jumlah obat dan juga harga yang diminta oleh pembeli. Kemudian setelah melalui kalkulasi harga, maka dari flow tersebut menunjukkan kepada proses pembayaran, yaitu adalah sebuah total yang sudah dihitung secara otomatis atau sebuah total obat yang sudah diminta atau yang diinginkan oleh pembeli. Setelah itu kasir akan mengeluarkan sebuah stok yang akan diberikan kepada pembeli, dan setelah melakukan kepada pembeli, flow akan menuju kepada proses cetak stok. Dalam cetak stok tersebut akan terjadi sebuah pembayaran dan kemudian akan dicetak stok tersebut dan kemudian akan berakhir dalam sistem tersebut. Sebelum berakhir, saya akan menjelaskan sebuah tabung yang di ujung sini, yaitu tabung itu berfungsi sebagai array atau nama obat dan harga. Tabung itu tuh adalah sebuah sistem data sementara yang sudah diinput, yaitu untuk mengenai obat dan juga data harga. Sekian yang saya jelaskan dari algoritma dari flowchart. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang digunakan pada penghitungan data. Kepada moderator, apakah dapat di-share screen pada visual studio code? Baik. Baik, kepada moderator. Jadi untuk di bagian pertama yaitu header, kami menggunakan dua, yaitu air stream dan air stream. Air stream itu digunakan untuk dengan kode-kode yang seperti dan cout, sedangkan air itu untuk seperti segue. Kami menggunakan fungsi file lain untuk mencetak garis. Lalu pada fungsi integer ini, kami menggunakan data type float untuk jumlah barang, nomor obat, harga obat, total harga, bayar, dan total. Dan data type string untuk nama kasir, nama pembeli, dan nama obat. Selanjutnya akan ditampilkan pada input, yaitu input untuk memasukkan nama harga dan nama pembeli. Setelah dikarenakan nama pembeli, yaitu akan keluar nama obat. Setelah muncul menu obat, akan diinputkan nomor obat yang akan dipilih. Setelah dimasukkan jumlah barang yang akan dipilih, maka akan muncul inputan untuk nomor obat dan jumlah obat yang akan dipilih. Data obat kami menggunakan implementasi dari array untuk menyimpan data nama obat dan harga obat. Setelah itu untuk kalkulasi total harga yang dengan mengalihkan harga obat ke lain obat.
total adalah jumlah dari semua total kita. Terus setelah ini dilakukan, maka akan muncul nama pembelian. Nama pembelian terdiri tentang identitas akun tersebut, nama pembeli dan nama kasir, kemudian nama obat, jumlah obat, harga obat, serta total harga. Setelah itu muncul jumlah total, lalu muncul inputan untuk uang yang dibayarkan oleh pembeli. Kemudian akan muncul kembalian yang dihasilkan itu dengan mengurangi uang dibayarkan customer kurangi total. Sekian modul yang Maaf kak, maaf menginterupsi. Boleh saya belum ngerti di beberapa bagian atas. Tolong moderator di scroll ke atas sebelum nama obat dan harga obat. Nah, udah. Di bagian ini yang menu obat. Pokoknya yang dari guideline sampai yang nama obat. Di bagian itu saya belum terlalu mengerti pada di bagian guideline dan lainnya. Terima kasih. baik kepada Najwa. Untuk di bagian input identitas itu akan muncul si out untuk kita menginput nama kasir dan nama pembeli. Guideline digunakan karena tipe data yang diambil secara daring agar seluruh nama itu terinput, maka kita menggunakan guideline. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian penjelasan modul. Selanjutnya ada dimulai untuk menggunakan modul yang dipakai. Pada moderator dilakukan. Nah, dari semua yang telah melakukan, terlihat bahwa semua yang dilakukan pada sudah terdapat pada output. Sekian penjelasan mengenai modul dan teknologinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Jeffrey. Itulah pemaparan materi yang hari tentang kompetensi dari kelompok 2. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan bacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proyek implementasi algoritma dan bahasa pemrograman C++ dalam sistem pembelian obat di apotek merupakan proyek yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam proyek ini, C++ berperan penting dalam segala aspek, dan dari proyek ini kita dapat mempelajari bagaimana sistem pembelian obat menggunakan bahasa pemrograman C++. Proyek ini juga membantu kami dalam berlatih membuat sebuah algoritma dan flowchart yang sesuai dengan logika yang ada dengan berbasis bahasa pemrograman C++. Saran. Yang pertama, pada program ini dibutuhkan banyak pengecekan berulang karena rumitnya kode yang dibutuhkan, serta dibutuhkan kesabaran yang tinggi ketika mencari titik yang membuat error programnya. Dan proyek ini kami menyarankan penggunaan VS Code untuk coding programnya, karena VS Code merupakan software yang tepat untuk pemula. Sistem informasi penjualan ini hanya untuk menangani informasi penjualan dan persediaan obat, melakukan transaksi dan menghasilkan output laporan tiap kasir, laporan pembelian. Namun, untuk mengoptimalkan proses transaksi agar lebih cepat, perlu menambah perangkat berupa barcode, yaitu sebuah alat yang mampu mengenali identitas kode sebuah barang, sehingga hasil tidak perlu mencari item barang untuk melakukan transaksi. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah. Sekian dan semoga bermanfaat materi yang telah disampaikan pada sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.